Shalom saudara, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Sebelumnya terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada saya, buat kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih sudah diberikan kesempatan oleh saudara untuk berbagi firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini. Dan saya percaya dengan kepercayaan ini saudara dan saudari belajar, dan kita juga sama-sama belajar. Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini kami kembali lagi berkumpul dan memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi pedoman bagi kehidupan kami, dan biarlah firman-Mu bisa menjadi arah tujuan hidup kami selagi kami masih di dunia ini, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai, tolong dan jaga, dan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun hingga dari awal hingga nanti sampai selesainya, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan juga saudara-saudari kami yang mendengarkan. Tuhan berikan hati yang tenang, berikan hati yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa serta mengucap syukur kepada nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di pagi hari ini saya membawa satu tema kepada kita, berbagi satu tema kepada kita, yaitu hidup yang berkenan. Sekali lagi, hidup yang berkenan. Kita baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-29. Yohanes 8 ayat yang ke-29. Saudara-saudari yang punya Alkitab di HP silakan dibaca, dan juga kalau punya Alkitab buku bisa juga dibaca. Yohanes 8 ayatnya yang ke-29. Kita baca, begini firman Tuhan, dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Sekali lagi saya baca, dan Ia yang telah mengutus aku. Ia dalam artinya adalah Yesus, ya Allah. Ia menyertai aku, Allah menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dari perikop ini saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, kita diingatkan dan diajarkan bahwa pada waktu itu Yesus sedang bercakap-cakap dengan orang-orang yang sedang bertanya kepadanya. Nah, dari perikop ini, dari judul ini, yaitu Yesus bukan dari dunia. Ia menerangkan bahwa Yesus itu bukan dari dunia. Nah, ini suatu penyataan kepada kita semua yang membaca ayat ini, bahwa waktu itu Yesus sedang bercakap-cakap dengan orang-orang yang belum percaya kepadanya. Penyataan Yesus kepada semua orang tentang dirinya, ya. Coba kita baca di dalam ayat 21. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu akan datang. Itu suatu pernyataan Yesus kepada orang-orang yang ada saat itu, karena Ia mengatakan aku akan pergi. Kemana Yesus pergi? Yaitu ke tempat Bapanya di surga. Di situ dikasih keterangan huruf A besar, ya. Aku akan pergi, ya, ke tempat yang tidak akan kamu tahu. Ya, di mana? Ya, di surga. Itu pernyataan Tuhan Yesus kepada orang-orang waktu itu. Yang selanjutnya, Yesus bukan dari bawah, artinya dalam dunia, ya. Dan juga bukan dari yang tempat tinggal sekarang manusia, ya. Itu di ayatnya yang ke-23. Coba kita lihat
Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Itu pernyataan Tuhan Yesus kepada orang-orang pada saat itu. Ia menerangkan, aku ini bukan dari dunia, aku ini bukan dari bawah, tetapi ia dari atas, surga maksudnya. Dan dia ini bukan dari orang diam sekarang. Jelas saudara. Waktu itu karena orang-orang bertanya kepadanya, siapa Yesus? Jelas banget. Tetapi kita lihat orang-orang masih belum percaya kepadanya. Karena mereka berpikir Yesus itu anak tukang kayu. Anak tukang kayu, masa anak tukang kayu jadi Tuhan? Kata mereka. Ya, yang selanjutnya mereka memiliki hati yang bingung terhadap perkataan Yesus. Loh, kok bisa terjadi hal demikian? Ya, kok Yesus mengatakan sedangkan ia lahir dari Maria, kandungan Maria. Ya, sama dengan manusia. Tapi mereka nggak tahu kalau Yesus adalah utusan Allah di dalam dunia. Jadi mereka bingung. Loh, kok Yesus mengatakan dia dari atas, bukan dari dunia ini. Nah, itu yang membuat mereka kebingungan untuk menentukan Yesus ini siapa. Hanya yang menerangkan, aku bukan dari dunia, aku bukan dari bawah, tetapi aku dari atas. Nah, mereka nggak tahu siapa yang mengutus mereka. Ya, terakhir, Yesus melayani sesuai dengan apa yang diajarkan. Ya, jelas saudara. Dengan pernyataannya, dengan kata-katanya, dengan ucapannya kepada semua orang, ia melayani dengan apa yang sesuai yang diharapkan oleh Tuhan. Di ayat 28, maka kata Yesus, apabila kamu meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Ya. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya ia tidak berbuat tanpa Allah Bapaknya sendiri. Ya. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapaknya kepadanya. Tetapi dengan anugerah Allah Bapaknya, dia mengajarkan orang-orang pada saat itu. Nah, kita coba bahas apa yang dimaksud dengan hidup yang berkenan. Saudara, semua manusia yang ada di dunia ini lahirnya dari kandungan ibu, ya. Dari kecil, remaja, anak-anak remaja, dewasa sampai tua, pasti banyak proses hidup yang dialami, ya. Kadang bermasalah, mulai juga dari kecil, kita mulai dari yang kecil ya. Anak-anak dulu pas lahir, ya kita hidupnya gimana? Mungkin hidup kita kalau masih bayi sering nangis-nangis, ya, nangis. Kadang pengen minum, pengen makan, ya. Lalu ketika kita sudah anak-anak, mungkin kita bisa berubah, ya, bisa sedikit levelnya naik daripada bayi. Ya, mungkin kita bisa berjalan, mungkin kita bisa nyanyi, ya, mungkin kita bisa ngomong gitu. Nah, lalu kalau kita sudah remaja, mungkin kita bisa beraktivitas gitu. Selanjutnya, kalau kita sudah dewasa, otomatis pengetahuan kita semakin luas, pemikiran kita semakin bertambah, ya, pemikiran kita semakin melebar. Akhirnya kita bisa menentukan hidup kita yang bagaimana. Lalu kalau kita sudah tua gimana? Otomatis kalau kita sudah tua, ya kita hanya menunggu janjinya Tuhan saja dalam kehidupan kita, ya. Jadi bagaimana hidup yang berkenan? Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, saya nggak tahu bagaimana hidup saudara-saudari mulai dari bayi sampai tua nanti. Tapi saya percaya, karena Anda orang percaya, karena Anda orang yang diselamatkan, yang sudah dihapus dosa, ya, kita semua, saya percaya bahwa hidup Anda sudah lebih dari hidup yang sebelumnya. Ya, mungkin dari hidup Anda yang dulu tidak percaya, ya. Tapi sekarang ketika Anda mengenal Yesus, pasti hidup Anda lebih baik lagi.
Lalu bagaimana dengan hidup yang berkenan? Apakah hidup yang berkenan ini hanya untuk duniawi, bukan untuk Tuhan? Ya. Saudara-saudari, introspeksi dalam diri sendiri, bagaimana hidup yang berkenan? Ya. Bagaimana dengan hidup yang berkenan? Satu, ada 3 poin yang saya bawa di pagi hari ini untuk kita semua. Yaitu satu, sadar bahwa hidup itu dari Tuhan. Ya. Sadar bahwa hidup kita ini bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Ya. Siapa Tuhanmu? Ya. Itu pertanyaan besar. Siapa Tuhanmu dulu? Ya. Kenal dulu Tuhanmu. Siapa itu Allah? Ya. Sama seperti yang Yesus katakan. Dan Ia yang mengutus aku, Ia menjelaskan yang mengutusnya itu ada, ya, yaitu Bapaknya. Ia menyertai aku. Ya. Sadar bahwa hidup kita itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Nah, kenapa kita harus berkenan bahwa hidup kita itu dari Tuhan? Yaitu karena kita ini adalah ciptaan. Bukan kita yang menciptakan diri kita sendiri. Bukan kita yang memberikan nafas kita sendiri. Tapi Tuhan. Ya. Kita ini dibuat dari tanah. Ya. Dibentuk oleh Tuhan kita dari tanah. Ada kaki, ada tangan, ada kepala, ada hidung, ada mata, segala macam. Lalu kalau Tuhan tidak mengembuskan nafas kepada kita di hidung kita, bisa nggak kita bergerak? Bisa nggak kita bernafas? Nggak bisa. Tanpa Tuhan mengembuskan nafas, maka nggak bisa. Makanya sadar kalau hidup kita ini adalah dari Tuhan. Jadi bagaimana kalau hidup kita ini dari Tuhan, bagaimana selanjutnya? Seperti temanya hidup yang berkenan. Ya. Jadi hidupmu harus sesuai dengan rencana Allah. Ya. Lalu yang kedua, kita ini orang berdosa. Sadar bahwa hidup yang hina ini adalah orang yang berdosa. Ya. Kita ini sudah ditakdirkan sebagai orang berdosa. Ya, karena dari dulu Adam dan Hawa, ya, bapak leluhur kita Adam dan Hawa. Kalau hidup kita sadar bahwa hidup kita itu dari Tuhan, sadar bahwa kita ini orang berdosa. Orang yang telah jatuh dalam dosa, orang yang telah tertipu dengan dosa. Itu sadar dulu. Supaya kamu selanjutnya bisa kita berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang selanjutnya, bagaimana dengan hidup yang berkenan? Kita sadar bahwa kita itu tidak layak sebenarnya. Kenapa kita tidak layak? Karena ya ini faktor tadi. Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Kalau bukan kasih karunia Allah, ya, Ia rela mati, Ia rela dipukul, disiksa, dihina, diludahi oleh manusia, oleh orang-orang pada saat itu, ya kita nggak layak sebenarnya. Kalau dia nggak digantung, disalib di Golgota, ya saudara. Bersyukur, ya, kita bersyukur saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Karena sampai saat ini, ya, oleh karena kasih karunia Allah lah kita ada sebagaimana kita ada. Makanya ada pujian mengatakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Lalu ada yang selanjutnya, ku ada sebagaimana ku ada. Ya, teman-teman pasti tahu lagunya. Sadar, ya, sadar kalau kita ini tidak layak sebenarnya di hadapan Tuhan. Karena kita orang berdosa. Maka dari itu kalau kita tidak layak, jadi ubahlah hidup ini supaya sesuai dengan rencana kehendak hati Allah. Lalu yang selanjutnya, kita ini pewaris dosa, ya. Kita tadi yang sudah berdosa, ya, kita dari turun temurun kita mewarisi dosa yang ada dalam diri kita. Percaya nggak saudara-saudari yang sedang ibadah saat ini bahwa saudara ini orang berdosa, ya, pewaris dosa? Ya, saya percaya teman-teman akan seperti itu. Ya, jadi ya harus kita sadar bahwa kita ini harus adalah orang yang pewaris dosa. Lalu yang selanjutnya, kita ini bagaikan tumbuhan. Ya. Tumbuhan itu bagaimana dulu? Pagi hari mekar, sore hari layu kan? Karena
sore. Gitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita sadar, ya kita seperti tumbuhan yang pagi hari mekar, bunganya mekar, sore hari kalau nggak disiram layu. Ya, makanya tumbuhan itu butuh siraman air supaya tetap mekar terus. Sudahkah kita sadar akan hal itu, saudara-saudari yang terkasih? Ya, teman-teman yang sedang ibadah, sudah nggak teman-teman sadar bahwa kita ini adalah hanya ciptaan, kita ini orang berdosa, kita ini sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan, kita ini waris dosa, kita ini bagaikan tumbuhan dan kita ini bagaikan titipan saja. Ya, sudah nggak kita sadar bahwa kita ini sebenarnya ya tanpa karena kasih karunia Allah dalam kehidupan kita tidak bisa, ya, oleh karena anugerah Tuhan. Lalu poin yang kedua, hidup sebagai persembahan. Ya, hidup ini adalah sebagai persembahan bagi Tuhan. Kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, carilah hidupmu yang mau mempersembahkan kepada Tuhan. Ya, coba kita lihat di dalam Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-1. Ya. Judul perikopnya persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, kalau kita mempersembahkan tubuh kita ini hidup, kita ini yang hidup, ya, tubuh kita ini yang hidup, yang kudus kepada Allah, maka kita dikatakan sebagai ibadah yang sejati. Ya. Jangan pergunakan tubuh ini sebagai persembahan yang tidak baik. Ya. Jangan menggunakan tubuh ini sebagai hal-hal yang tidak baik, yang kotor. Ya. Hidup ini harus berkenan kepada Tuhan. Tubuh ini sesuai rencana Allah. Ya. Jadi kalau Tuhan mau hidup kita ini baik, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Caranya bagaimana? Ya, seperti ini. Gunakan tubuhmu sebagai alatnya Tuhan di dalam pelayanan, dalam memberitakan firman Tuhan. Ya, kedua, bukan persembahan untuk duniawi. Ya, walaupun kita masih di dalam duniawi, sadar, saudara, hidup ini bukan persembahan untuk duniawi. Walaupun ada orang-orang yang mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan untuk dunia, itu ya kita anggap saja sebagai orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhan. Jadi saya percaya teman-teman yang sedang ibadah, ya, hidupnya itu bukan untuk mempersembahkan ke dunia, ya. Maksudnya bukan untuk dunia, ya. Persembahkanlah hidupmu untuk Tuhan, ya. Lalu yang selanjutnya, hidup ini sebagai persembahan yaitu harus meninggikan Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menjadikan bait suci ini. Loh, sadar saudara bahwa tubuh ini sebagai bait suci loh. Ya, baitnya suci Tuhan. Jadi kalau kita mempergunakan tubuh kita sebagai alatnya yang negatif, yang tidak baik, ya, mungkin Tuhan akan sedih. Loh, kok anak saya ini kok gitu? Kok tubuhnya dicoret-coret, kok tubuhnya ditato, kok tubuhnya diluka-lukai. Ya, karena mereka nggak sadar bahwa tubuh kita ini adalah bait suci. Makanya Tuhan menciptakan kita dari debu tanah. Ya, sebenarnya kita ini tanah. Ya, jadi kok dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Itu mungkin orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Jadi saya percaya teman-teman sudah mempergunakan hidupnya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Meninggikan selalu, ya, selalu di hadapan Tuhan. Yang selanjutnya berharap kepada Tuhan. Ya, kita sebagai orang percaya sudah pasti berharapnya luar biasa ya kepada Tuhan. Jadi berharapnya jangan hanya setengah-setengah, ya, harus penuh gitu loh. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Lalu poin yang terakhir, taat dan setia. Taat dan setia kepadamu Tuhan.
Kepada siapa? Kepada Tuhanku. Kepada siapa? Kepada Allahku. Kepada siapa? Kepada Yesusku yang menyelamatkan aku, yang menyertai aku. Makanya Yesus mengatakan, Ia yang telah mengutus aku, Ia yang menyertai aku, ya. Dan kepadanya lah aku, ya, berkenan, bukan kepada yang lain. Jadi saudara-saudari, kita diajak oleh Tuhan Yesus sadar bahwa yang mengutus kita ini adalah Allah. Contohnya kita mau pelayanan, ya, dimanapun kita pelayanan, ya sadar saudara kalau pelayanan kita ini bukan pelayanan yang hanya sekedar melayani manusia saja. Tapi kita melayani bukan manusia, kita melayani Allah. Ya. Kemanapun kita pergi, ya minta tuntunan Roh Kudus. Minta tuntunan Allah supaya kita tetap disertai oleh Tuhan. Oke? Ia tidak membiarkan aku sendiri. Jelas, Allah kita nggak pernah membiarkan kita sedetik pun. Mata Tuhan itu selalu tertuju bagi kita. Mata Tuhan itu nggak pernah tidur, ya. Rambut kita pun kalau jatuh, sehelai rambut di atas kepala kita pun kalau jatuh, ya Tuhan itu tahu. Nah, Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Ya, kita harus sadar, ya. Selanjutnya harus melayani Kristus. Tubuh ini sebagai pelayanan yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Bagaimana hidup yang berkenan? Yaitu dengan memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, seperti yang saudara-saudari lakukan sekarang, sedang berjuang, ya, sedang berjuang melayani, menuntun masa depan, ya, mencapai masa depan untuk siapa? Untuk diri kita dan untuk Tuhan. Ya, saya percaya teman-teman di STT Baptis Bandung, ya, Baptis Bandung sedang semangatnya luar biasa, ya, untuk menuntut ilmu, semangatnya luar biasa untuk melayani Tuhan, ya. Terkhusus bagi saudara-saudara kami Solala dan Arianus Tafunae, ya. Pakailah dirimu, gunakan dirimu sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya luar biasa terus melayani Tuhan. Ya. Poin yang terakhir tadi, taat dan kasih. Kalau kita sudah taat, otomatis kesetiaan kita kepada Tuhan bertambah. Ya, bukan kalau kita sudah taat, lalu kesetiaan kita kepada Tuhan tidak ada, ya sudah melenceng, ya. Jadi kalau kita taat, otomatis kesetiaan kita juga bertambah, ya. Yang selanjutnya, saudara-saudari, tidak khawatir. Kalau kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, siapa yang kita khawatirkan? Apa yang kita khawatirkan? Tidak ada. Ya, jangan pernah khawatir. Lalu yang selanjutnya, kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, pergunakan hidupmu sebagai tempat bait suci dengan berdoa kepada Tuhan. Ya, tumbuhkan rasa doamu kepada Tuhan. Lalu yang selanjutnya, selalu bersyukur. Ya, apapun yang ada dalam diri kita, nikmati dan bersyukurlah kepada Tuhan, supaya kita itu berkecukupan. Ya, jangan kalau kita gak punya duit sekarang kok kita bersungut-sungut. Ya, syukurin aja. Lalu yang berdoa aja sama Tuhan. Tuhan, aku mau pelayanan. Aku gak ada uang, gimana ini? Aku gak ada persembahan. Tuhan bukakan jalan. Pasti Tuhan bukakan jalan. Makanya jangan khawatir. Nah, kalau kita khawatir, ya Tuhan bilang, ya kamu aja khawatir. Ya, kamu anak Tuhan. Kita ini anak Tuhan. Jadi kalau kita nggak berdoa, kalau kita khawatir, otomatis kita nggak pernah bersyukur kepada Tuhan. Terakhir di dalam sebagai ayat terakhir, 1 Timotius pasal 2, ya, 1 Timotius pasal 2, ayatnya yang pertama sampai kedua, kita percepat saja. Pertama-tama aku menasihatkan kamu, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kita diajak untuk berdoa, menaikkan permohonan, doa syafaat kita kepada semua orang, ya. Sebagai kesimpulannya, teman-teman,
Carilah apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan kehendak dirimu sendiri, jangan kehendak orang lain, tapi kehendak Tuhan. Yang kedua, jangan sia-siakan waktu yang ada. Manfaatkan waktu yang ada supaya tidak sia-sia. Ya, mulailah dari sekarang. Kapan lagi kita mulai hidup yang berkenan kepada Tuhan kalau bukan dari sekarang, ya. Dari sekarang, dari waktu sekarang, dari jam dan detik ini. Oke? Supaya kita sesuai dengan rencana Allah. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera bagi kita yang percaya kepadanya. Ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu di akhir ibadah kami, akhir pemberitaan firman Tuhan. Engkau telah menolong kami dan menjaga kami. Tuhan, apa yang hamba-Mu sampaikan, supaya hamba-Mu, teman-teman hamba-Mu bisa menerimanya dengan baik dan bisa mengerti sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Jadikan kami dan jadikan mereka sebagai hamba-hamba yang diberkati, yang dipakai secara luar biasa. Berkati pelayanan mereka dimanapun mereka berada, berkati studi mereka, dan juga masa depan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami, dan kami akhiri pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin.